Memasuki awal Maret, tepatnya 5 Maret 2026, pembahasan soal tunjangan hari raya atau THR kembali jadi obrolan yang paling ramai di kalangan pekerja di Indonesia. Dari aparatur negara sampai karyawan swasta, semua mulai menghitung-hitung kapan THR cair, berapa besarannya, dan apa saja ketentuan yang perlu dipahami supaya tidak ada salah paham antara pekerja dan perusahaan. Wajar saja, karena THR bukan sekadar bonus menjelang Lebaran. THR adalah hak normatif yang sudah diatur jelas oleh aturan ketenagakerjaan, sehingga sifatnya wajib dipenuhi pengusaha kepada pekerja yang memenuhi syarat. Di banyak keluarga, THR juga punya makna sosial yang kuat. Membantu belanja kebutuhan Ramadan dan Idul Fitri, menutup pengeluaran yang naik, membiayai mudik, sampai menjadi tambahan untuk berbagi kepada orang tua, saudara, atau tetangga. Karena itulah, setiap tahun pertanyaan yang sama selalu muncul, hanya kemasannya yang berbeda. Kalau masa kerja saya belum setahun dapat THR berapa? Kalau gaji saya ada tunjangan tetap dan tidak tetap, yang dihitung yang mana? Kalau saya kontrak tetap dapat THR enggak? Kalau perusahaan telat bayar bisa lapor kemana? Untuk karyawan swasta, aturan pembayaran THR sudah ditegaskan dalam Regulasi Kementerian Ketenagakerjaan, salah satunya Permenaker Nomor 6 Tahun 2016 yang mengatur tentang tunjangan hari raya keagamaan bagi pekerja buruh di perusahaan. Intinya, perusahaan wajib membayarkan THR kepada pekerja buruh yang sudah memiliki masa kerja minimal 1 bulan secara terus-menerus. Selain itu, batas waktu pembayaran juga tegas. THR harus dibayarkan paling lambat 7 hari sebelum Hari Raya Keagamaan. Karena mayoritas pekerja di Indonesia merujuk pada Idul Fitri, maka patokan praktisnya adalah H7 Lebaran. Artinya, kalau Lebaran tinggal seminggu, THR sudah semestinya masuk, bukan janji menyusul, bukan nanti dicicil, apalagi tunggu kondisi keuangan membaik. Aturan dibuat untuk mencegah ketidakpastian itu karena kebutuhan pekerja menjelang hari raya biasanya meningkat dan waktunya jelas. Walau begitu, yang sering membuat diskusi melebar justru bagian perhitungan besaran THR. Banyak orang mengira THR selalu sama untuk semua, padahal besarnya THR mengikuti masa kerja dan komponen upah yang berlaku. Secara umum, ada 2 kelompok besar yang paling sering jadi patokan, pekerja dengan masa kerja 12 bulan atau lebih, dan pekerja dengan masa kerja minimal 1 bulan namun kurang dari 12 bulan. Bagi pekerja yang sudah bekerja 12 bulan atau lebih secara terus-menerus, THR dibayarkan sebesar 1 bulan upah. Ini yang paling mudah dipahami. Kalau upah bulanan Anda 5.000 tubuh, maka THR Anda pada prinsipnya 5.000 tubuh, dengan catatan komponen upah yang dihitung sesuai ketentuan perusahaan dan aturan. Tetapi, bagi pekerja yang masa kerjanya belum genap 12 bulan, perhitungannya proporsional. Rumus yang umum dipakai adalah masa kerja dalam bulan dibagi 12, lalu dikalikan 1 bulan upah. Jadi, THR, masa kerja 12, X 1 bulan upah. Dengan cara ini, pekerja baru tetap memperoleh THR sesuai lama bekerja, bukan 0, dan bukan juga harus menunggu setahun penuh. Agar lebih kebayang, kita pakai contoh sederhana. Misalnya, seorang karyawan memiliki gaji atau upah bulanan 4.500.000 dan masa kerja 6 bulan. Maka perhitungannya, nake 12 satik 4.500 ya, 0,5 ke 4.500.000, nasa 2.250.000. Jadi, pekerja tersebut berhak menerima THR 2.250.000. Contoh ini sering muncul karena banyak pekerja mulai bekerja di pertengahan tahun atau masuk kerja beberapa bulan sebelum Ramadan. Rumus yang sama bisa diterapkan untuk masa kerja 2 bulan, 3 bulan, 9 bulan, dan seterusnya. Masa kerja 3 bulan dengan upah 4.500 wa misalnya. Berarti 312 4.500 wa, 100 wa 5.000. Masa kerja 9 bulan berarti 912 4.500 mana? Hafa 375.000. Semakin dekat ke 12 bulan, semakin mendekati 1 bulan upah penuh. Di titik ini banyak yang bertanya, kalau masa kerja saya kurang dari 1 bulan gimana? Dalam ketentuan yang sering dijadikan acuan praktik, pekerja yang belum mencapai 1 bulan masa kerja sebelum hari raya pada umumnya tidak memenuhi syarat menerima THR. Karena itu status minimal 1 bulan bekerja menjadi batas penting. Maka, untuk pekerja baru yang masuk kerja sangat mepet dengan Lebaran, biasanya perusahaan akan mengacu pada ketentuan ini. Namun, dalam praktik ada juga perusahaan yang tetap memberikan tali asih atau kebijakan internal
berupa bantuan hari raya, tapi itu sifatnya kebijakan perusahaan, bukan hak normatif THR menurut ketentuan standar. Jadi kalau perusahaan memberi, itu bagus sebagai kebijakan, tetapi kalau tidak memberi karena masa kerja belum 1 bulan, itu biasanya merujuk pada syarat minimal masa kerja. Selain masa kerja, komponen upah yang dipakai untuk menghitung THR juga sering memicu kebingungan. Banyak pekerja menerima paket penghasilan yang terdiri dari gaji pokok, tunjangan tetap, tunjangan tidak tetap, uang makan, uang transport, insentif, lembur, dan sebagainya. Pada prinsipnya, yang sering dihitung sebagai dasar THR adalah upah 1 bulan, yang bisa berarti gaji pokok ditambah tunjangan tetap, jika struktur upahnya demikian. Tunjangan tetap biasanya yang diberikan rutin tiap bulan dan tidak bergantung pada kehadiran atau target tertentu, sementara tunjangan tidak tetap bisa berubah-ubah. Karena komponen upah bisa berbeda antara satu perusahaan dan perusahaan lain, cara paling aman bagi pekerja adalah melihat slip gaji dan perjanjian kerja atau peraturan perusahaan. Di situ biasanya dijelaskan mana yang tergolong upah pokok, mana tunjangan tetap, dan mana tunjangan variabel. Jika perusahaan selama ini menetapkan upah pekerja sebagai gabungan gaji pokok plus tunjangan tetap, maka angka itu yang lazim dipakai sebagai dasar perhitungan THR. Namun kalau struktur pengupahan di perusahaan Anda lebih sederhana, hanya gaji pokok, maka gaji pokok itulah yang menjadi dasar. Pertanyaan berikutnya yang sering muncul pada 5 Maret 2026 seperti sekarang adalah soal jadwal pencairan. Kalau aturan bilang H7 berarti kapan tepatnya? Jawabannya bergantung pada kapan Idul Fitri jatuh pada tahun tersebut. Karena penetapan tanggal Idul Fitri mengikuti kalender Hijriah dan keputusan resmi otoritas terkait. Meski begitu, patokan yang tidak berubah adalah perusahaan wajib membayarkan paling lambat 7 hari sebelum hari raya. Artinya, kalau perusahaan ingin aman, biasanya mereka menargetkan pembayaran lebih awal, misalnya 2 minggu sebelum Lebaran atau di minggu kedua, ketiga Ramadan, supaya tidak mepet dan menghindari kendala administrasi. Banyak perusahaan juga menyesuaikan dengan siklus payroll. Bila gaji dibayar tiap akhir bulan, THR bisa disalurkan terpisah di pertengahan bulan Ramadan. Bila gaji dibayar tiap tanggal tertentu, THR bisa ikut dipercepat di periode tersebut. Intinya, pekerja boleh berharap cair lebih awal, tetapi secara aturan, perusahaan tidak boleh melewati batas H7. Untuk pekerja kontrak, PKWT, dan pekerja tetap, PKWTT, isu yang sering muncul adalah, saya kontrak apakah dapat THR? Dalam praktik ketenagakerjaan, pekerja kontrak tetap termasuk pekerja yang berhak menerima THR selama memenuhi syarat masa kerja minimal. Status kontrak tidak otomatis menggugurkan hak THR, yang jadi patokan adalah hubungan kerja dan masa kerja. Jadi, jika Anda karyawan kontrak dan sudah bekerja minimal 1 bulan secara terus-menerus, Anda pada prinsipnya berhak memperoleh THR sesuai rumus proporsional atau penuh jika sudah 12 bulan atau lebih. Hal yang sama juga berlaku untuk pekerja harian atau pekerja dengan sistem pengupahan tertentu selama ia termasuk pekerja buruh di perusahaan dan memenuhi syarat hubungan kerja yang diakui. Karena detail teknis bisa berbeda, pekerja harian biasanya menghitung upah 1 bulan berdasarkan rata-rata upah yang diterima dalam periode tertentu, tetapi esensinya tetap ada dasar perhitungan yang adil dan sesuai aturan. Isu lain yang sering muncul adalah pekerja yang resign atau terkena PHK menjelang hari raya. Banyak yang bertanya, kalau saya resign sebelum Lebaran, apakah tetap dapat THR? Ini sering bergantung pada tanggal efektif berakhirnya hubungan kerja dan kebijakan perusahaan serta ketentuan yang berlaku dalam aturan. Secara praktik, bila hubungan kerja berakhir sebelum periode pembayaran THR, sebagian perusahaan dapat memiliki pendekatan berbeda, misalnya membayar proporsional sampai tanggal tertentu atau mengikuti ketentuan spesifik. Karena kasusnya bisa beragam dan sensitif, pekerja disarankan memeriksa perjanjian kerja, peraturan perusahaan, atau PKB, lalu berkonsultasi dengan HR. Yang penting jangan mengandalkan asumsi semata. Lebih baik minta penjelasan tertulis atau hitungan resmi dari HR supaya tidak menimbulkan konflik. Selain besaran dan jadwal, satu hal yang tak kalah penting adalah bentuk pembayaran THR. THR pada dasarnya diberikan dalam bentuk uang. Kadang ada perusahaan yang memberikan parcel, paket sembako, atau bingkisan. Bingkisan boleh saja sebagai tambahan, tetapi tidak menggantikan kewajiban pembayaran THR dalam bentuk uang bila ketentuan mewajibkannya. Ada juga kasus perusahaan menawarkan THR dicicil.
Pekerja perlu hati-hati di sini. Secara prinsip, THR dibayarkan penuh sesuai ketentuan. Kalau ada kesepakatan tertentu karena kondisi khusus, biasanya harus jelas disetujui pekerja dan tetap tidak boleh merugikan hak normatif. Pekerja sebaiknya tidak dipaksa menerima skema yang merugikan, apalagi bila dilakukan sepihak. Mendekati Lebaran, pemerintah biasanya mengeluarkan imbauan tegas dan membuka posko pengaduan THR. Ini dilakukan agar pekerja punya saluran resmi bila menemukan pelanggaran, misalnya THR tidak dibayar, dibayar kurang, atau dibayar terlambat. Untuk pekerja, mengetahui hak saja tidak cukup, penting juga tahu langkah yang elegan dan efektif jika terjadi masalah. Langkah pertama biasanya komunikasi internal, tanya HR atau atasan secara baik-baik, minta penjelasan hitungan dan jadwal. Banyak masalah selesai di tahap ini karena kadang ada miskomunikasi atau kendala administrasi yang masih bisa diperbaiki sebelum melewati batas waktu. Namun jika sudah mendekati H7 dan belum ada kejelasan, atau ternyata perusahaan secara terang-terangan menolak membayar tanpa dasar, pekerja bisa mempertimbangkan melapor ke instansi ketenagakerjaan setempat atau posko pengaduan THR yang biasanya diinformasikan secara publik menjelang hari raya. Dalam pelaporan, pekerja sebaiknya menyiapkan bukti, slip gaji, kontrak kerja, bukti hubungan kerja, dan komunikasi dengan perusahaan. Tujuannya agar proses klarifikasi berjalan cepat dan tidak menjadi katanya-katanya. Di sisi lain, perusahaan juga perlu mempersiapkan pembayaran THR jauh-jauh hari. Banyak perusahaan yang sebenarnya mampu membayar tetapi telat karena perencanaan kas yang kurang rapi. Disinilah THR menjadi pengingat bahwa hak pekerja bukan pos pengeluaran yang bisa diakali seenaknya. Perusahaan yang tertib biasanya sudah memasukkan THR ke dalam perencanaan keuangan tahunan, bahkan menyiapkan cadangan sejak awal tahun atau sejak kuartal sebelumnya. Dengan begitu, ketika memasuki Ramadan, pembayaran THR tinggal eksekusi, bukan panik. Bagi pekerja, perusahaan yang disiplin membayar THR tepat waktu juga sering menjadi indikator budaya kerja dan kepatuhan yang baik. Kembali ke pertanyaan paling sering pada tanggal 5 Maret 2026 ini, saya dapat THR berapa? Cara cepatnya begini. Pertama, cek masa kerja Anda sampai menjelang Lebaran. Sudah 12 bulan atau belum? Kalau sudah 12 bulan atau lebih, bersiaplah menerima setara 1 bulan upah. Kalau belum, gunakan rumus proporsional. Masa kerja 12 X upah 1 bulan. Kedua, pastikan apa yang dimaksud upah 1 bulan di perusahaan Anda. Apakah hanya gaji pokok atau gaji pokok plus tunjangan tetap? Ketiga, cocokkan dengan slip gaji dan aturan internal. Peraturan perusahaan PKB kontrak. Jika setelah menghitung Anda menemukan selisih besar dengan informasi dari HR, tanyakan baik-baik komponen yang dipakai. Kadang selisih terjadi karena pekerja memasukkan tunjangan tidak tetap yang memang tidak menjadi dasar atau karena ada perubahan struktur gaji yang belum dipahami. Transparansi adalah kuncinya. Sebagai panduan praktis, berikut ilustrasi lain yang sering terjadi, misalnya gaji pokok Anda 4.000 dan tunjangan tetap 1.000, sehingga upah tetap Anda 5.000. Jika masa kerja Anda 12 bulan atau lebih, THR Anda pada prinsipnya 5.000. Jika masa kerja Anda 8 bulan, THR Anda 8-12 katwa 5.000 itu tara 3 Pembulatan mengikuti kebijakan perusahaan tetapi tidak boleh merugikan pekerja. Jika masa kerja Anda 1 bulan, THR Anda 1/12 indik 5.000 Jika masa kerja Anda 11 bulan, THR Anda 11 dan 12 X 5.000 pila 3 di. Dengan contoh seperti ini, pekerja bisa punya ekspektasi yang lebih realistis dan tidak mudah termakan rumor. Ada juga pekerja yang penghasilannya berbasis komisi atau target. Dalam kondisi seperti ini, perlu dipahami mana yang bersifat tetap dan mana yang variabel. Jika komisi selalu berubah dan tidak dijamin, maka dasar THR umumnya tetap menggunakan komponen upah yang bersifat tetap sesuai ketentuan. Namun perusahaan yang memiliki sistem pengupahan khusus kadang menetapkan dasar rata-rata pendapatan dalam periode tertentu. Karena ragamnya tinggi, pekerja dengan sistem komisi sebaiknya meminta rincian formula dari HR agar hitungan tidak simpang siur. Yang penting, perusahaan harus punya dasar perhitungan yang dapat dijelaskan dan tidak menyalahi ketentuan yang berlaku. Di tengah euforia menanti THR, pekerja juga perlu bijak mengelola uangnya. THR memang terasa seperti uang tambahan, tapi seringkali habis tanpa terasa karena banyaknya kebutuhan musiman. Kalau Anda ingin THR lebih berasa, Anda bisa membaginya ke beberapa pos sederhana, kebutuhan Ramadan dan Lebaran, makanan, zakat, infak, sedekah.
Kewajiban keluarga, orang tua, saudara, amplop untuk keponakan bila budaya keluarga seperti itu, mudik atau transportasi, cicilan atau tagihan yang menumpuk, dan sebagian kecil untuk tabungan atau dana darurat. Tidak perlu rumit. Bahkan metode sederhana seperti Li50, 30-20, kebutuhan once tabungan, bisa membantu. Dengan pengelolaan yang lebih rapi, THR bukan hanya habis untuk belanja sesaat, tapi juga memberi napas lebih panjang setelah lebaran lewat ketika banyak orang justru kaget karena pengeluaran membengkak. Pada akhirnya, THR adalah salah satu bentuk perlindungan negara terhadap pekerja sekaligus mekanisme yang menjaga keseimbangan hubungan industrial. Pekerja punya hak yang jelas, pengusaha punya kewajiban yang jelas, dan pemerintah punya peran pengawasan agar aturan berjalan. Karena itu, menjelang Idul Fitri 2026, yang paling penting adalah semua pihak memahami aturan mainnya. Perusahaan membayar tepat waktu, pekerja memahami cara menghitung dan menanyakan dengan elegan, dan bila ada masalah diselesaikan melalui mekanisme yang tersedia. Jika semuanya berjalan sesuai ketentuan, THR kembali menjadi kabar baik yang ditunggu-tunggu, bukan sumber konflik tahunan. Kalau Anda mau, kirimkan contoh data Anda. Masa kerja berapa bulan sampai menjelang lebaran dan komponen upah yang Anda terima. Nanti saya hitungkan simulasi THR-nya sesuai rumus proporsional agar Anda punya angka perkiraan yang lebih pas.